Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Benteng. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, sinarilah langkah kehidupan kami dengan terang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kekasih-kekasih Tuhan, di Yogyakarta ada salah satu bangunan peninggalan Belanda yang sangat kokoh dan kelihatan sangat indah. Bahkan bangunan ini sudah menjadi saksi bisu dari sejarah awal berdirinya Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bangunan ini bernama Benteng Vredeburg yang terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Sekarang Benteng Vredeburg ini sudah menjadi sebuah museum. Dan banyak orang mengunjunginya dan mereka belajar sejarah dari dalam benteng ini. Saudaraku, berbicara tentang benteng, pikiran kita pasti terarah kepada hal-hal yang berhubungan dengan tempat perlindungan, tentara, dan perang. Lalu, apa itu benteng? Definisi dari kata benteng adalah bangunan tempat untuk berlindung atau bertahan dari serangan musuh, dinding atau tembok untuk menahan berbagai serangan. Sehingga dengan adanya benteng tersebut diharapkan orang yang berada di dalamnya aman. Kalau Daud dalam Mazmur 27 ayat 1 yang sudah kita baca tadi mengatakan bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan yang sempurna kepada umatnya. Memang benar saudaraku, bahwa Tuhan itu sayang pada kita. Dan selama kita ada di dalam Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Bahkan untuk menunjukkan perlindungannya, Tuhan akan memperlakukan kita sebagai biji matanya sendiri. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Zakaria 2 ayat 8b. Memang benar bahwa perjalanan kekristenan kita ini bukanlah perjalanan yang bebas dari suatu ujian, masalah, dan tantangan. Namun, bila kita berada di dalam benteng yang kuat, di dalam bentengnya Tuhan, apa yang harus kita takutkan? Mau sehebat apapun juga terjangan musuh kita, baik itu masalah, persoalan, pergumulan, dan penyakit, bahkan berbagai apapun juga. Bila kita di dalam benteng yang kuat, yaitu di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Saudaraku, janganlah takut. Marilah kita hadapi semua ini dengan iman yang teguh. Berserahlah kepada Tuhan Yesus Kristus dan percayakan hidup ini sepenuhnya kepada Dia. Niscaya kita akan aman dalam lindungannya, karena sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 4 sampai dengan 5. Saudaraku, jika Tuhan yang menjadi benteng hidup kita, maka ada jaminan keamanan yang pasti. Karena itu saudaraku, tetaplah di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan jangan hidup di luar Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kepadamu kami berlindung dalam naungan-Mu yang menjadi benteng yang kokoh dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami berserah penuh kepadamu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.